Shalom, Horas Amang Nang Ina, juga anak-anak kami, remaja dan apostol. Mari kita mengikuti ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan sektor 7 di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bersatu teduh sejenak. Amin. Kita menaikkan kidung pujian, kidung jemaat nomor 17, ayat 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita membaca nas epistel di minggu ketiga setelah Trinitatis yang terambil dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Marilah kita membaca firman Tuhan secara responsoria. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan bawa hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita menaikkan hidung jemaat nomor 350 ayat 1 dan 2. Oh, berkati kami.
kasih karunia dan damai sejahtera bagimu yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini dalam pertanyaan sektor kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, banyak penafsir Alkitab mengklaim bahwa perikop ini pasal 8 ayat 6 sampai 7 menempati klimaks dalam kitab ini. Jika bagian lain dari kitab ini biasanya menceritakan tentang ungkapan kisah cinta laki-laki dan perempuan, baik yang ditampilkan dalam bentuk monolog atau dialog, maka bagian ini menampilkan sesuatu yang agak berbeda. Ada yang menyebut bagian ini sebagai eulogy of love, sanjungan terhadap cinta. Hal ini disebabkan karena isinya mengungkapkan tentang kualitas dan natur cinta secara umum, tidak semata antara pasangan tertentu. Yang pertama, cinta berbicara tentang ingatan yang manis di ayat 5. Salah satu hal yang menarik dari ayat ini adalah rujukan tentang masa lalu. Ada rujukan tentang ibu sang laki-laki yang mengandung dan melahirkannya. Diibaratkan ketika sang perempuan melihat pohon apel, dia mengingat bahwa di sanalah dia membangunkan kekasihnya. Di sanalah ibu sang laki-laki juga melahirkan. Di sana jugalah ibu sang lelaki mengandung. Jadi cinta itu berbicara tentang menempatkan seseorang dalam pikirannya secara berulang-ulang. Apa yang terus-menerus ada di dalam pikiran kita menunjukkan apa yang paling kita cintai. Yang kedua, cinta berbicara tentang kepemilikan di ayat 6a. Cinta diibaratkan seperti meterai. Dalam budaya kuno, meterai disebut dengan yotam, merujuk pada sebuah benda yang dipakai di leher yang diikat dengan tali, ataupun benda yang berfungsi seperti cincin yang dilingkarkan di jari tangan. Secara umum, khotam ini bentuknya bermacam-macam, tetapi fungsinya tetap sama, yaitu menghindarkan sesuatu yang tertutup atau terikat dapat dibuka atau dilepaskan secara sembunyi-bunyi. Dengan istilah lain, khotam itu menjadi tanda kepemilikan seseorang terhadap sesuatu, entah orang atau benda. Cinta yang telah dimiliki tidak dapat dibeli atau ditukar dengan apapun. Cinta sebagai dasar sebuah relasi. Cinta bukan sebuah teori atau pemanis karena terdapat unsur kepemilikan. Hanya maut yang dapat memisahkan
Karena itu harus dijaga dalam kekudusan. Cinta mudah disebutkan, tetapi bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bahkan Salomo pun yang begitu cakap menuliskan puisi indah tentang cinta, pada akhirnya gagal melakukan puisi cinta itu. Tentunya ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Saudara terkasih, namun ada teladan sebuah cinta sejati yang paling tepat untuk menggambarkan kalimat cinta kuat seperti maut, yaitu cinta kasih Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Itulah sumber cinta yang kekal dan abadi, cinta kasih yang sungguh rela berkorban demi yang dicintai, cinta yang tulus, ikhlas, tidak pamrih dan tak pernah ingkar, cinta kasih yang tulus, cinta sejati yang selalu memberi makna dalam setiap kehidupan yang dicintai. Demikianlah Allah mencintai manusia dengan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tertulis dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Saudara-saudara terkasih, membangun keluarga yang kokoh merupakan rangkaian proses sehari-hari. Uji ralat, belajar sambil praktek, untuk akhirnya menemukan sesuatu yang sedikit hubungannya dengan peraturan dan kaidah yang kaku. Semuanya berhubungan dengan sikap dan perbuatan. Oleh karena itu, orang tua harus bersikap fleksibel untuk memberikan ruang gerak kepada kebijakan. Sikap serba terburu-buru dan kaku merupakan dua musuh utama fleksibilitas yang akan menghilangkan kegembiraan dalam keluarga. Ada sisi gelap kehidupan yang harus dihadapi sebuah keluarga. Kondisi keluarga yang berantakan merupakan fakta kehidupan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Contoh dalam Alkitab terdapat dalam 1 Samuel 1-3, di mana keluarga Eli adalah keluarga hamba Tuhan yang melayani dalam rumah Tuhan, tetapi kedua anaknya melakukan perzinahan dan memandang rendah korban bagi Tuhan. Sebagai seorang ayah sekaligus imam dan hakim, Eli tidak tegas menegur dan mendidik anaknya, sehingga Tuhan pada akhirnya menghukum dia dan seluruh keluarganya. Perbuatan yang kita lakukan akan menghasilkan dampak terhadap lingkungan sekitar kita, dan konsekuensinya sangat berat. Oleh karena itu, kita harus tetap ingat kepada Tuhan yang sanggup menolong segala kelemahan kita. Kita bisa mengambil teladan dari Ayub, seorang kepala keluarga yang soleh, terhormat, kaya raya, dan hidup sukses bersama istri dan seluruh anaknya. Tetapi malah petaka yang tak terduga pun terjadi dalam hidupnya. Tanpa peringatan apapun, tanpa tahu kesalahannya, ia kehilangan seluruh harta benda dan kekayaannya, lalu kehilangan ke-10 anaknya, dan ia pun akhirnya menderita penyakit di sekujur tubuhnya. Dari peristiwa tersebut kita dapat belajar mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui. Salah satu hal paling berguna yang bisa dilakukan orang tua adalah saling membantu dari segi pandangan, saling mengingatkan tentang gambar keseluruhan, baik pada saat diberkati maupun pada saat sedih.
Saudara yang terkasih, kita semua tidak ada yang sempurna, termasuk anak keturunan kita. Kita tidak bisa mengubah masa lampau, termasuk cara kita mendidik anak. Secara pribadi, kita bertanggung jawab atas kesalahan kita, termasuk kesalahan yang dibuat tanpa disadari. Kita mempunyai harapan penyembuhan karena semua kesalahan kita ditanggung oleh Kristus, termasuk kegagalan di rumah tangga. Ada hal-hal negatif dan positif yang dapat menjadi pertimbangan kita untuk menuju pemulihan dan pembaharuan, bahkan sampai penyembuhan yang sempurna. Hal yang negatif yang tidak membantu kita harus kita tinggalkan dan melanjutkan proses perjalanan kita dengan hal-hal yang positif. Di sini ditawarkan 3 hal penting dalam melaksanakan proses ini. Kita harus berjalan dengan motivasi yang benar. Kita harus bersikap sabar. Kita harus melakukannya dengan kekuatan Tuhan. Dalam keluarga, tidak ada seorang ayah yang tidak mencintai anak dan istrinya. Tidak ada istri yang tidak menyayangi anak dan suaminya. Tidak ada anak yang tidak mengasihi kedua orang tua dan saudara-saudaranya. Tapi bagaimana jika pada kenyataannya ada orang tua yang tega menyakiti anaknya? Bagaimana dengan orang tua yang diusir oleh anak mereka? Bagaimana sang suami berkhianat kepada istri? Bagaimana bisa istri berkhianat kepada suaminya? Di manakah terletak kasih dalam kondisi yang demikian? Saudara-saudara yang terkasih, tetaplah mengasihi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita disakiti, maka janganlah berbalik untuk menyakiti. Sebab itu tidak akan membedakan kita dengan mereka yang menyakiti kita. Ciptakanlah kasih dari dalam diri sendiri sebelum kita menuntut kasih dari orang lain. Di dalam keluarga yang penuh kasih, maka akan terdapat persekutuan yang kuat yang menggetarkan hati Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak memberkati keluarga yang hidup dalam kasih? Inilah yang Tuhan mau. Saling mengasihi dimulai dari keluarga. Melalui firman Tuhan hari ini, biarlah cinta kasih Tuhan yang sejati mendasari dan menjadi sumber cinta kita kepada pasangan kita, keluarga kita, juga kepada sesama manusia. Cinta Tuhan yang mempunyai kekuatan luar biasa, cinta yang rela berkorban, tulus ikhlas, tidak pamrih, tidak mendendam, bahkan dapat mengampuni. Marilah kita temukan dan belajar dari cinta kasih Tuhan ini. Niscaya lambat laun cintanya yang besar menguasai, mengalir dalam dan melalui kehidupan kita, serta dirasakan oleh sesama. Dicintai untuk mencintai. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa karena Engkau beserta kami dalam ibadah pertanyaan sektor kami ini di rumah kami masing-masing. Firman ini telah berkumandang di tengah-tengah persekutuan kami untuk membangun cinta kasih di tengah keluarga, di mana di sana ada kesetiaan, ada ketulusan untuk mengasihi, ada pengorbanan. Oleh karena tulus cinta kasih Yesus Kristus yang berkorban nyawa untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini, biarlah kami juga setia kepada-Mu ya Tuhan. Melalui kesetiaan kami
kepada keluarga kami, kepada pasangan hidup kami, suami atau istri, dan keluarga dan anak kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah yang membangun setiap keluarga yang dipenuhi cinta kasih, untuk saling mengasihi, saling memperhatikan, saling berkorban, dan setia. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga, setiap pasangan, setiap orang yang membutuhkan cinta kasih, supaya mereka lebih lagi saling mengasihi karena Engkau di dalam setiap keluarga itu. Terima kasih Bapa surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Ku suka menuturkan sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati engkau sekalian. Amin.